mohon komentar atau mohon responnya, apakah suara saya, apakah gambar saya tertangkap dengan baik. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, sambil kita menunggu beberapa peserta yang lain, saya cek di chat. Di sini ada Pak Fatoni Arif. Assalamualaikum, salam Pak Kades, Pak Faiz, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatoni. Pak Endi Fatah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Winardi. Waalaikumsalam. Pak Reva, Pak Zainal Arifin, Bu Dwi Wahyuni, Bu Juju, apa sudah mulai ya Pak Reva? Belum Bu, saya tadi masih punya masalah, ada masalah dengan audio. Mohon responnya Bapak Ibu sekalian, apakah gambar saya atau suara saya tertangkap dengan baik? Pak Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Waalaikumsalam. Suara dan gambar jelas. Suara dan gambar jelas. Pak Reva. Bu Aisyah Indrayatin. Pak Fatoni. Oke. Jam saya 20.12. Kita bisa mulai sekarang kah Bapak Ibu sekalian? Baik, tampaknya sudah lancar jaya dan mudah-mudahan memang demikian adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, damai dan kebahagiaan untuk kita semuanya. Mohon maaf kita mundur sedikit Bapak Ibu sekalian, beberapa saat. Jam saya sekarang 20.12. Kita akan mulai webinar kita ini, proses diskusi tentang ACT. Insya Allah ini akan menjadi webinar kita. Yang kedua tentang ACT, sekaligus ini menjadi webinar kita yang terakhir untuk materi ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Saya pakai rompi, ini agak kedinginan karena tadi saya habis olahraga terus kemudian langsung mandi air dingin, rasanya jadi malah pori-porinya buka terus masih kedinginan. Bapak Ibu sekalian, saya akan review malam ini, saya akan review tentang materi kita tentang ACT. Mohon kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, sekaligus saya nanti akan merespon pertanyaan yang ada di grup. Dan kita masih menyisakan 1 hari untuk proses mentoring, besok hari Senin untuk aspek yang terakhir, dan insya Allah hari Selasa kita akan ketemu dengan webinar dengan materi yang berbeda, dengan trainer yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, topik kita selama 1 minggu ini adalah mengelola stres dengan ACT. Stress Management with ACT. Mudah-mudahan kita masih tersegarkan ingatan kita. ACT itu sendiri adalah Acceptance and Commitment Therapy. Terapi yang didasarkan pada acceptance dan komitmen. Saya akan review secara sekilas saja, dan saya berharap nanti kita bisa diskusi lebih dalam tentang pengalaman Bapak Ibu sekalian atau bahkan mungkin pertanyaan Bapak Ibu sekalian selama proses hampir 1 minggu ini. Mengelola stres dengan ACT, dan saya pegang bukunya Ras Harris. Kalau istri saya sendiri sudah beberapa kali ketemu dengan Ras Harris, berdiskusi langsung dengan Ras Harris. Beliau ini bukan penemu, bukan pengembang ACT. Penemu dan pengembang ACT adalah Stephen Hayes, seorang akademisi, seorang peneliti. Sementara Ras Harris ini adalah international trainer untuk ACT.
Dan bahasa dari si siapa namanya, Ras Haris ini sangat-sangat praktis karena pengalamannya sebagai terapis, sebagai konselor sangat panjang, sehingga beliau menuliskan bukunya Act Made Simple, act dengan cara-cara yang sederhana, kira-kira begitu. Ini prinsip dasarnya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih ingat. Tujuan dari ACT adalah untuk mendapatkan psychological flexibility, fleksibilitas psikologis, keluasan mental atau keluasan emosi. Dan berdasarkan prinsip ACT, orang-orang yang secara psikologis fleksibel bukan berarti tidak punya masalah, tetapi orang-orang yang fleksibel cenderung mampu merespon kondisi lingkungan dengan tepat, dengan baik. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan supaya orang memiliki fleksibilitas psikologis, yaitu mempunyai cognitive diffusion, mempunyai kemampuan memisahkan pikirannya, supaya pikirannya tidak lekat dengan problematikanya. Ini berhubungan dengan kognisi, dengan pikiran. Nah, sehubungan dengan perasaan, syarat dari fleksibilitas mental adalah memiliki penerimaan, ikhlas terhadap apapun yang terjadi, apapun perasaan yang diterimanya. Berikutnya present moment, Anda lihat yang bagian atas itu, hadir penuh, sadar utuh dengan kondisi hari ini, di sini, sekarang, apapun yang dilakukan. Bukan terbelenggu oleh masa lalu, karena masa lalu itu sumber dari kesedihan, kekecewaan, ketidakterimaan, stres, depresi. Tapi juga tidak ketarik ke masa depan, karena masa depan, future, itu membuat orang cenderung cemas, khawatir, takut. Saya turun ke bawah, Anda perhatikan di situ ada self as context, mampu memisahkan diri dan mampu melihat sikap dan perilaku dirinya sendiri. Jadi kita bisa melihat sebuah film yang di dalam film itu ada kita sebagai salah satu sosoknya. Berikutnya, kalau kita sudah bisa memisahkan diri, kemudian kita merespon problematika itu berdasarkan value yang kita miliki. Hal apa yang paling Anda anggap penting dalam hidup ini, Bapak-Ibu sekalian? Dan kemudian ditindaklanjuti dengan committed action, tindakan yang berkomitmen, tindakan yang didorong oleh value yang kita yakini, value atau nilai-nilai kehidupan yang kita pegang. Mohon difahami Bapak-Ibu sekalian, di situ tertulisnya values, pakai S, artinya itu plural, bukan singular. Maksudnya nilai-nilai kehidupan kita itu bukan satu tentu saja. Nilai kehidupan kita dalam hal berhubungan secara sosial, berhubungan dalam rumah tangga itu berbeda. Nilai ketika kita menjalankan profesi kita itu bisa jadi berbeda dengan ketika kita menjalani kehidupan di masyarakat, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi jangan menganggap bahwa values itu ya cuma satu itu. Ada banyak value yang kita pegang. Nah, mohon maaf. Sampai di sini. Anda perhatikan tulisan-tulisan yang merah itu, Bapak-Ibu sekalian. Lawan dari flexibility adalah inflexibility. Orang-orang yang tidak fleksibel itu karena memiliki 1 atau bahkan sampai 6 aspek itu. Cognitive fusion, pikirannya lengket dengan problematikanya, dia tidak mampu memisahkan dirinya, tidak mampu mengamati dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, experiential avoidance. Experience avoidance itu artinya mengingkari pengalaman yang dijalaninya, diterimanya. Tidak mampu menerima tidak mampu menerima perasaannya, tidak mampu menerima kehidupannya, tidak mampu menerima situasi yang dia hadapi.
Dan pikirannya biasanya ketarik ke past, ke masa lalu, atau ketarik ke masa depan, ke future. Terombang-ambing antara masa depan dan masa lalu. Masa depan cenderung membuat orang cemas, khawatir, takut. Masa lalu membuat orang cenderung sedih, kecewa, tidak terima, merasa terdolimi, stres, depresi. Anda termasuk yang mana? Mudah-mudahan tidak. Tampaknya juga tidak. Tidak salah lagi maksud saya. Kita seringkali kejebak ke masa lalu dan masa depan. Yang di bagian bawah Anda perhatikan tulisan yang merah self as content. Seringkali orang terlibat terlalu dalam pikiran perasaannya dan tidak mampu memisahkan dirinya dari kejadian itu. Anda tahu film yang namanya Batman, The Dark Knight, Kesatria Malam, Kesatria Gelap. Di situ salah satu lawan Batman di situ adalah Joker, yang Joker pada waktu itu diperankan oleh Thomas Ledger. Thomas Ledger itu, Bapak Ibu sekalian, ketika memainkan peran sebagai si Joker itu, dia sangat mempelajari karakter si Joker itu, yang penuh dendam, penuh kekecewaan, penuh dengan kepahitan hidup, dan dia pelajari sisi-sisi psikologisnya, sehingga dia mampu berakting seperti Joker yang sesungguhnya, yang penuh dendam, yang penuh dengan kelicikan. Sayangnya, yang namanya Thomas Ledger pada waktu itu mendalami perannya sedemikian dalam, dan dia masuk ke peran itu, sungguh-sungguh. Perannya, aktingnya sangat bagus, tapi sekaligus dia kemudian tidak mampu memisahkan diri. Itu yang dikatakan self as content, terlibat terlalu dalam, terbelenggu oleh situasi. Sampai kemudian sedemikian depresinya si Thomas Ledger dalam rangka memerankan si Joker itu, dan kemudian tidak lama kemudian dia bunuh diri. Karena dia merasa dirinya benar-benar Joker, dan dirinya benar-benar merasa depres, tertekan karena perannya tersebut. Dari pemain film jadi kemudian benar-benar sakit. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang tidak fleksibel itu Anda lihat tidak punya values yang membuat dia punya pijakan yang kuat. Lack of direction. Lack of direction itu hidupnya bimbang, tidak tahu harus bagaimana. Apa yang harus dilakukan, nggak punya dasar yang kuat di dalam melangkah, nggak punya nilai-nilai yang ingin dia pertahankan. Ya, jadi nggak heran kalau kemudian actionnya jadi stuck. Stuck itu berhenti pada satu titik, nggak mau bergerak lagi, skeptis, ya sudahlah begini, terima nasib, dan seterusnya. Jadi inaction itu nggak mau bergerak. Ini saya review tentang proses kemarin. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian nonton film sebentar. Film ini kira-kira durasinya 2 menit. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata seorang korban gempa Bantul namanya Ibu Tukirah. Ibu Tukirah tinggal di Bantul bersama suami dan anaknya 3 orang, dan ketika gempa Bantul terjadi tahun 2008, suaminya kejatuhan balok kayu di rumahnya, orang Jawa bilang blandar, dan kemudian meninggal, dan kemudian salah satu di antara ketiga anaknya itu juga meninggal. Ibu Tukirah ini kemudian melanjutkan hidupnya dengan mengasuh 2 anaknya ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian nonton film ini, walaupun sangat sebentar. Ini thriller dari sebuah production house, rumah produksi di Jepang yang kerjasama dengan sebuah televisi di Indonesia. Dan Anda lihat sikapnya menghadapi hidup, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat beliau dari kacamata X. Kita lihat Bapak Ibu sekalian.
Nanti bahasanya bahasa Jawa, Bapak sekalian, karena memang beliau orang Bantul, orang Jogja. Tapi ada teks bahasa Indonesia-nya, mudah-mudahan bisa lancar. Aduh nyuwun paringipun Nek kesel nggih kesel saestu. Penggenawan iku nggih tetep sakit saestu gendong. Ajeng kados pundi mawon wong anak dipun saya. Menawi bapak lan ibu dipun negerian kan sok sinten sing ajeng pokor anak Alhamdulillah kula tetep piyat. pait Anda lihat Bapak-Ibu sekalian, terlalu banyak alasan yang membuat ibu ini untuk menyerah di tengah jalan. Terlalu banyak alasan. Kalau mau, beliau bisa stres, depresi, sedih berkepanjangan, rumahnya hancur, suaminya meninggal, satu di antara 3 anaknya juga meninggal gara-gara gempa, tersisa 2, dua-duanya sakit, lumpuh karena cerebral palsy. Sedih enggak? Ya sedih, artinya beliau acceptance dengan perasaannya, dengan kehidupannya, dia terima sepenuhnya. Yang menarik, beliau juga punya kemampuan diffuse, dia memisahkan pikirannya dari dirinya sendiri, dan kemudian dia amati, ya memang suami saya meninggal, ya memang anak saya meninggal, tapi ya saya masih bisa hidup. Dia bisa melihat film itu sebagai sebuah film kehidupan yang diperankan oleh seorang tukirah, dan tukirah yang lainnya menyaksikan itu. Dia punya kemampuan self as context dan hidup hari ini di sini sekarang. Alhamdulillah kulo tesih kiyat present moment. Anda lihat, orang yang fokus pada present moment jauh lebih mudah untuk menumbuhkan rasa syukurnya. Ya, saya bersyukur karena hari ini saya masih dikaruniai kehidupan. Dan kemudian melanjutkan hidupnya berdasarkan values-nya. Values-nya ya saya harus menjalani hidup ini, merawat anak-anak saya, untuk itu saya harus sehat. Itu values-nya. Committed action saya lakukan sepenuhnya untuk anak saya. Luar biasa. Film ini luar biasa. Saya tahu film ini bukan tentang act, artinya film yang tidak didesain untuk act, tetapi kita bisa melihat sebuah kondisi yang memungkinkan seseorang untuk menyerah, stres, depresi, tapi ketika punya fleksibilitas mental, ketika dia punya keluasan batin, keluasan emosi, kita masih bisa melihat nilai-nilai yang lebih gitu loh. Kita masih bisa bersyukur, kita masih punya values yang perlu kita perjuangkan dengan apapun yang tersisa. Mudah-mudahan kita bisa meraih pelajaran. Saya masih lanjutkan proses reviewnya Bapak Ibu sekalian. Anda lihat, jadi bentuk tindakannya bagaimana? Anda lihat, perhatikan pikiran Anda, jangan terlalu lekat, open up itu terbuka dengan pengalaman, terbuka dengan perasaan Anda, jangan dilawan, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan dihindari. Anda lihat yang di bagian atas itu, be here and now, fokus khusyuk hari ini, di sini, dan sekarang. Mindful, hadir utuh, sadar penuh. Self-as konteks itu, Anda perhatikan film Anda. Persis seperti ilmunya Hanuman yang seperti saya sampaikan kemarin.
Dan apapun yang kita lakukan dasarnya adalah apa yang kita anggap penting dalam hidup ini. Know what's important. Apa sih yang paling penting menurut kita dalam hidup ini? Itu yang akan kita jadikan dasar-dasar untuk menjalani hidup. Dan apapun itu ya harus kita lakukan. Do what matters. Do what it takes. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira gambarannya ini saya review sebentar. Cognitive defusion itu perhatikan pikiran Anda. Ketika kita melepaskan diri dari pikiran kita tahu, bahkan ketika problemnya belum selesai pun kita sudah bisa tersenyum. Tersenyum karena kita lepas dari diffuse itu lepas, tidak terlekat dari pikiran kita. Tadi saya mendapatkan pertanyaan di grup, Bapak Ibu sekalian, Pak Iwan, apa bedanya perasaan dan pikiran? Pak Susilo kalau nggak salah. Saya cek WA sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mohon dapat diberikan batasan atau definisi pembeda antara perasaan dan pikiran. Rasanya bedanya clear, Pak. Pikiran itu adalah hasil kerja kognisi, otak kita, kepala kita. Sementara perasaan itu adalah hasil dari proses afeksi. Yang satu ada di sini, yang satu di sini. Yang di sini pikirannya biasanya hasilnya adalah kenapa begini, kenapa begitu. Kenapa ini terjadi padaku, kenapa orang itu melakukan itu. Kalau Anda berpikir seperti, kalau Anda punya pertanyaan seperti itu, berarti Anda sedang berpikir. Tapi kalau acceptance, kalau perasaan itu lebih kepada sedih, senang, bahagia, derita, terima, tidak terima, gitu. Itu proses-proses afeksi, Pak, yang ada di sini. Dan seringkali pikiran dan acceptance, pikiran dan perasaan itu sangat lekat, sangat dekat, gitu loh. Biasanya ketika kita bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa orang itu melakukan ini kepadaku? Gitu. Jangan heran, pertanyaan seperti itu, hasil kerja pikiran seperti itu akan cenderung membuat perasaan kita tidak terima. Merasa terdolimi, merasa hidup ini tidak adil, tidak fair. Kalau ini nggak segera diselesaikan, jangan heran kemudian bawaannya sedih, kecewa. Kalau ini nggak selesai membuat kita stres, depresi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian kalau sudah depresi, karena depresi itu anak tangga yang paling dekat menuju schizofren. Schizofren itu gangguan mental pada level tertinggi, terlepas dari realita. Dia sudah tidak tahu bedanya antara realita dan imajinasi. Itu yang namanya schizofren. Orang awam gampang bilang gila, kira-kira gitu, Bu. Mudah-mudahan Pak Susilo bisa memahami bedanya pikiran dan perasaan, Pak. Paling gampang pikiran kerjanya di sini, perasaan di sini. Pikiran itu hasil kerja kognisi, perasaan itu hasil proses afeksi. Kira-kira begitu, Pak. Present moment, saya ulangi sekali lagi, hadir utuh, sadar penuh, hadir penuh, sadar utuh, be here and now. Fokus kita yang bisa kita kendalikan adalah hari ini, di sini, dan sekarang. Upayakan untuk selalu selaras antara aktivitas kita, pikiran kita, dan perasaan kita di sini dan sekarang. Mudah-mudahan nggak ketarik-tarik masa depan dan masa lalu. Lagi di rumah kepikiran kerjaan besok, begitu besok masuk kerja kepikiran tentang kondisi di rumah, gitu. Lagi jalan-jalan kepikiran anak, ketika di rumah pengen jalan-jalan. Nah, itu kita itu kadang-kadang nggak sinkron pikiran kita. Self-as context itu sadari penuh bahwa kita bisa menjadi penonton, walaupun ada kalanya kita bisa menjadi sosok atau tokoh di dalam sebuah film kehidupan. Nah, self-as context itu melepaskan diri dari film itu dan kemudian mendudukkan diri sebagai penonton dan kita menonton film kita sendiri. Kira-kira begitu, Bapak-Ibu sekalian. Beberapa respon yang saya terima, baik di grup mentoring X maupun di grup yang lain gitu, menyatakan ketika seseorang mampu melakukan self-as context,
Yang menarik problemnya bisa jadi nggak selesai, tapi pemahaman kita terhadap diri kita jauh lebih baik. Perasaan kita atas kejadian itu juga jauh lebih baik. Oh, ternyata pada waktu itu saya bersikap seperti itu karena pikiran saya begini ya. Jadi nggak heran kalau pada waktu itu perasaan saya tidak terima, merasa dilecehkan oleh atasan saya, dan sekarang saya jauh lebih mampu menerima perasaan saya pada waktu itu, saya bisa terima dengan sikap atasan saya. Saya beberapa kali terima respon seperti itu, Bapak sekalian. Ketika kita mampu melakukan self context. Kemudian values itu nilai-nilai kehidupan. Ketika kita menempatkan diri sebagai seorang ayah, nilai apa yang paling penting buat kita? Salah satu yang paling saya sukai, dan itu relatif saya pertahankan dalam hubungan saya dengan anak-anak saya, itu ketika anak saya menganggap saya sebagai pribadi yang lucu. Itu menyenangkan sekali. Karena buat saya kok enggak terlalu penting apakah saya pintar atau bodoh, kaya atau miskin, sukses atau gagal gitu. Tapi sepanjang saya ketemu anak saya dan anak saya menganggap saya lucu, itu bagi saya sudah sebuah nilai yang tak ternilai, sebuah situasi yang tak ternilai. Suatu saat Bapak sekalian, saya masuk ke rumah, pulang dari pekerjaan saya agak siang begitu. Biasanya saya masuk rumah itu lepas maghrib. Suatu saat saya punya seminar setengah hari gitu, sekitar asar atau bahkan mungkin belum asar saya sudah pulang, sudah sampai rumah. Dan ketika saya sampai rumah, anak saya yang kecil itu lagi mainan dengan temannya, teman tetangga yang seusia gitu. Waktu itu anak saya masih TK gitu. Ketika saya masuk rumah, anak saya lagi mainan di tengah di depan TV. Anak saya kaget ngelihat saya. Temennya anak saya juga kaget karena nggak ngira, terus tiba-tiba ada seseorang yang masuk gitu. Dan sepersekian detik anak saya bisa memperhatikan bahwa temennya itu kaget dan mungkin agak cemas juga, dan dia bilang, itu loh, itu bapakku loh, dan bapakku itu orangnya lucu. Saya geli ketika mendengar kalimat anak saya tersebut, dan sekaligus saya bisa melihat ekspresi temannya itu langsung berubah ketika anak saya bilang, bapakku lucu loh. Ya Allah, buat saya itu sesuatu yang penting, Bapak sekalian. Apa yang penting buat Anda dalam kehidupan berumah tangga? Apa yang penting bagi Anda dalam konteks sebagai pasangan, sebagai suami atau sebagai istri, sebagai karyawan? Apa yang paling penting buat Anda? Sebagai pekerja, sebagai profesional, sebagai anggota masyarakat, apa yang penting? Dan values ini nanti Bapak sekalian akan melandasi kita akan melakukan apa, dan apa yang perlu kita lakukan. Do what it takes atau do what matters. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian review saya. Terakhir, sebelum saya masuk ke materi berikutnya, sekali lagi saya akan mengajak nonton film, Bapak Ibu sekalian. Saya ini ya ketularan oleh Pak Faiz. Pak Faiz itu sufi pada dasarnya. Suka film maksud saya. Saya juga, ya gara-gara bergaul dengan beliau, jadi saya suka film. Ini adalah potongan peristiwa kondisi yang sesungguhnya di Olimpiade Barcelona tahun 92. Pada waktu itu final lomba lari 800 meter. Final lomba lari Olimpiade 800 meter. Bukan sembarangan Bapak Ibu sekalian. Orang ini atlet dari Amerika namanya Derek Redmond. Dan Anda tahu Bapak Ibu sekalian, kalau kita nonton lomba lari,
terutama jarak pendek dan jarak menengah, dan juga lomba renang, kita bisa meraba, bisa menebak kira-kira juaranya itu yang mana. Saya tidak tahu, Anda tahu apa tidak. Tapi kalau sudah sampai final, Bapak Ibu sekalian, kalau ada 8 lintasan, baik itu lomba lari jarak pendek, jarak menengah, lomba renang, lomba dayung, kalau sampai ada 8 lintasan, atau katakanlah 7 ataupun 6, Anda perhatikan, kandidat juaranya selalu ditempatkan di tengah. Jadi kalau ada 8 lintasan, itu lintasan keempat dan lintasan kelima, yang di tengah itu, pasti itu kandidat juara. Kenapa? Karena lintasan tengah itu diisi oleh atlet yang ketika semifinal dia mencatat waktu tercepat gitu. Sama ketika semifinal gitu, kita lihat orang-orang yang di tengah itu pasti orang yang catatan waktunya tercepat ketika di perempat final dan seterusnya. Nah, Derek Redmond ini pelari dari Amerika dan dia posisinya lintasan di 5. Artinya dia sangat difavoritkan untuk jadi juara. Tapi di tengah jalan, Anda perhatikan nanti hamstring itu otot pahanya sobek dan dia duduk jatuh dan kemudian dia tidak mampu melanjutkan lombanya. Saya ingin Anda menyaksikan film ini bukan sekedar nonton momentumnya, Anda bisa rasakan momentumnya, tapi juga saya mengajak Anda semua, Bapak Ibu sekalian, melihatnya dari dari 6 aspek itu tadi loh. Nanti ada tulisan pendek-pendek, saya akan coba bantu untuk terjemahkan semampu saya. Mari kita saksikan videonya, Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu tidak selalu terjadi seperti yang kita inginkan. Ini Derek Redmond, Bapak Ibu sekalian. Anda lihat pahanya nomor 5, lintasan 5 itu. Nomor punggung 749. Derek Redmond difavoritkan untuk meraih medali sprint 400 meter. Anda lihat yang tengah celana biru itu. Lomba 150 meter, dia kesakitan sekali, jatuh terduduk karena hamstringnya sobek. And oh, my soul so weary when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come. Tidak mau menyerah, dia menetapkan untuk melanjutkan lombanya dengan terpincang-pincang. Sudah dicegah oleh wasit. Tiba-tiba ada yang menerobos barisan security menuju ke sampingnya Derek Redmond. Ada orang yang menerobos barisan security mendekati dia. Itu bapaknya. Kamu nggak perlu melakukan ini, kata si bapak kepada anaknya. Yes, itu aku harus melakukannya, kata si anak. Dijawab oleh bapaknya, ya sudah kalau memang begitu kita lakukan bersama-sama. Anak dan bapak berjalan berdua menuju garis finish. Menangis, mungkin sedih, mungkin kecewa, mungkin malu, mungkin juga sakit
ke fisik. stand on Beberapa saat sebelum garis finish, si ayah melepaskan Derek Redmond menyelesaikan lombanya sendirian, menerima tepuk tangan 65.000 penonton di stadion di Barcelona. Kalau kita tidak menyerah, insya Allah kita nggak akan pernah gagal. Saya punya video ini sudah agak lama, tapi setiap kali saya nonton video ini, setiap kali juga saya merasa tersentuh. Saya tidak tahu apa yang Anda rasakan. Tapi kali ini, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin mengajak Anda semuanya melihat atau menganalisis, mereview video tadi dari kacamata X. Anda lihat, Bapak-Ibu sekalian, bisa jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita merasa tidak adil, tidak fair, sudah melakukan persiapan sekian lama, dan untuk sampai Olimpiade, Anda tahu Bapak-Ibu sekalian, tentu saja butuh proses yang sangat panjang. Yang sebelumnya dia pasti juara teritori, juara regional, sebelumnya lagi juara nasional, sebelumnya lagi ada lomba-lomba atau ada pertandingan-pertandingan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan ketika sakit ya sakit, dia terima itu. Acceptance-nya sangat tinggi, bahwa harus menangis, iya menangis karena rasa sakit itu. Tapi ada proses yang sangat cepat di pikirannya, aku mau berhenti di sini aja, karena memang ya sudah nggak akan menang, nggak akan bisa lari, jalan pun terpincang-pincang. Tapi dia lepaskan pikiran itu, dan kemudian dia kembalikan kepada values-nya. Values-nya apa sih? Bisa jadi nilai-nilainya adalah nilai-nilai perjuangan, atau nilai-nilai menuntaskan kewajiban, atau nilai-nilai membanggakan bangsanya. Saya tidak tahu sebenarnya. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan, bahkan ketika kita dalam keadaan terpuruk pun, nilai-nilai itu yang membuat kita jadi bergerak. Dan Anda lihat, pilihan aksinya, dia melanjutkan lombanya. Menang jelas tidak, menang secara objektif tidak, mendapatkan medali tidak, tapi dia memenangkan hati penonton. 65.000 penonton di dalam stadion itu tepuk tangan, standing ovation. Bahkan mungkin lebih dari itu, karena bisa jadi penonton-penonton yang menyaksikan lomba itu dari TV di seluruh dunia, bisa jadi ya tepuk tangan. Tapi itu hanya terjadi ketika seseorang punya values yang memang layak untuk dia perjuangkan, yang dia yakini kebenarannya. Dan hari itu, di situ dia fokus dengan apa yang terjadi pada hari itu. Sakit, dia bangun, dia tidak menyerah, dan dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan film kehidupannya. Dia tahu film kehidupannya adalah dia kesakitan dan disaksikan oleh orang sekian banyak, dan kemudian dia lanjutkan. Itu dari Derek Redmond. Anda juga bisa melihat dari bapaknya. Bisa jadi values dari bapaknya adalah menemani perjuangan anaknya. Nggak penting nak kamu itu dapat medali atau tidak, tapi aku menyayangimu, aku mencintaimu, dan aku menemanimu. Apapun yang kamu lakukan aku dukung. Sehingga kemudian bentuknya ya menemani, membopong itu tadi. Saya pikir tidak banyak orang tua yang bisa tahan, dalam tanda petik, mempermalukan dirinya di depan sekian puluh ribu orang, atau mungkin merasa dipermalukan oleh keadaan anak yang dia banggakan, diharapkan membanggakan dirinya, ternyata cedera. Tapi yang menarik,
bisa jadi si bapak masih punya rasa syukur karena present moment hari itu di situ dia fokus ngeliat anaknya berdiri, dia bantu berdiri. Anda lihat Bapak Ibu sekalian, act itu sangat mendukung kita untuk punya fleksibilitas mental. Jadi sikap kita itu kemudian jadi punya banyak alternatif pilihan gitu, punya banyak alternatif sikap untuk kita pilih gitu. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Nah, materi terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin saya selalu bicara tentang hexaflex, segi 6 yang fleksibel dari ACT, dari ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Hexaflex itu adalah segi 6 yang fleksibel, berlian bersegi 6, terdiri dari present moment, diffusion, acceptance, self-as context, values, dan committed action. Ternyata ada bentuk yang lebih sederhana dibandingkan segi 6 itu, yaitu yang namanya triflex. Triflex itu segitiga yang fleksibel. Kenapa ini tidak saya sampaikan kemarin pada waktu webinar pertama? Karena kata Russ Harris, kita tidak akan pernah bisa masuk ke triflex kalau kita tidak menguasai hexaflex. Triflex ini menjadi mudah ketika kita punya pengalaman, punya kemampuan memaknai dan mempraktekkan hexaflex, aspek segi 6. Saya tahu kita belum selesai latihan segi 6 itu Bapak-Ibu sekalian, tapi asumsi saya dan harapan saya sampai hari ini kita sudah latihan 5 aspek. Besok terakhir kita akan latihan aspek yang terakhir, sekaligus besok saya akan lakukan proses mentoring malam hari seperti biasanya. Nah, triflex atau segitiga yang fleksibel, mohon jangan keliru dengan triplek Bapak sekalian. Triplek nanti dikira mau bikin kandang burung. Triplek itu gabungan dari segi 6 tersebut menjadi 3 hal saja, yaitu open up, bersikap terbuka, be present, hadir hari ini di sini sekarang, dan do what matters. Untuk memiliki psychological flexibility, fleksibilitas mental dan keluasan emosi, Anda kuasai 3 hal itu. Bersikap terbuka, khusyuk, mindful, be present, dan lakukan yang memang sesuatu yang kita anggap penting dalam hidup ini. Dasarnya adalah values. Saya akan bahas satu persatu. Anda lihat, segitiganya seperti itu. Open up, yang kiri bawah Bapak-Ibu sekalian, sikap terbuka itu terdiri dari 2 sisi, yaitu diffusion dan acceptance. Makanya kemarin kita latihan hari pertama itu diffusion, hari kedua acceptance. Mampu memisahkan pikiran kita dari jebakan pikiran kita sendiri, tidak lekat dengan pikiran kita sendiri. Kalau kita lekat pada pikiran kita sendiri, maka kita akan punya kecenderungan merasa benar, merasa baik. Orang lain salah, orang lain buruk. Open up itu juga membuka peluang pada diri sendiri untuk menerima pengalaman hidupnya dan menerima perasaannya, acceptance. Karena tanpa penerimaan, maka kita akan cenderung ngotot dengan kebenaran subjektif kita. Anda lihat Bapak-Ibu sekalian, open up itu gabungan dari diffusion dan acceptance, keluar dari jebakan kelekatan pikiran dan menerima pengalaman, perasaan. Jangan dilawan, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan dipungkiri. Anda perhatikan sekarang naik ke atas, be present. Be present itu gabungan dari present moment, khusyuk, mindful, dan self-as konteks, memandang dirinya konteks, mampu memandang dirinya sendiri. Ya, itu pasangannya. Kalau kita hadir di sini dan sekarang, kita nggak akan terjebak oleh jebakan-jebakan masa lalu dan masa depan. Kalau sudah seperti itu, akan mudah bagi kita untuk melakukan self-as konteks.
Yang sebelah kanan Anda perhatikan, do what matters. Lakukan hal-hal yang memang kita anggap penting, yang memang bermakna buat kita. Do what matters itu hal-hal apa sih yang memang bermakna untuk meningkatkan hidup kita itu apa? Dasarnya 2, values dan committed action. Nilai-nilai apa yang kita pegang dalam hidup ini dan tindakan apa dalam rangka mengejawantahkan nilai itu. Committed action itu sangat mudah Bapak Ibu sekalian kalau kita punya values yang jelas. Committed action atau tindakan yang berkomitmen menjadi sulit kalau kita tidak tahu value-value kita atau nilai-nilai diri kita. Nilai-nilai yang kita pegang. Saya stop dulu sampai di sini, saya akan masuk ke ruang chat sebentar saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Reva, Bu Aisyah, Pak Fatoni, Pak Endi, Pak Zainal, Bu Aisyah, Pak Reva lagi, Bu Juju. Pertanyaan Pak Zainal Arifin, adakah alat atau tools atau instrumen yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah seseorang memiliki salah satu atau beberapa mungkin ya, salah satu atau beberapa hambatan, dalam kurung 6 hambatan dalam misalnya values, committed action, dan sebagainya. Dan juga tingkatan level berat ringannya hambatan tersebut dengan menggunakan instrumen tersebut. Pak Zainal Arifin, saya langsung respon saja. Sebenarnya ada Pak, di buku itu ada. Tetapi biasanya alat-alat semacam itu digunakan oleh para psikolog, para psikiater gitu. Bisa jadi itu membantu, tetapi bisa jadi membuat kita itu justru kaku dengan tools-tools seperti itu. Sebenarnya kalau kita cukup memahami konsep dasar dari hexaflex dan kemudian hari ini saya sampaikan tentang triflex, itu kita dengan mudah Pak mengidentifikasi diri kita dan orang lain, bagian mana yang berat buat kita. Dan kita masih bisa keluar enggak? Kita nggak perlu menguasai ke-6-nya, Pak. Kita nggak perlu menguasai ke-6-nya, tetapi apalagi sekarang saya sampaikan triflex ini, Anda kuasai 3 hal itu aja sudah more than enough, lebih dari cukup untuk keluar dari problematika kita. Keluar dari jebakan problem maksud saya. Jika ada, mohon infonya dan cara menilainya serta intervensinya. Ada, Pak. Tetapi setiap aspek itu toolsnya panjang dan terlalu kompleks menurut saya, terlalu rumit. Kadang-kadang kita itu suka dengan yang rumit sih ya. Mudah-mudahan enggak Pak, tapi saya mencoba untuk menyederhanakan hal-hal yang rumit. Saya belajar ini dari Pak Faiz tentu saja. Simplify the complexity Pak. Mari kita sederhanakan saja hal yang rumit ini. Kalau Bapak masih ingat opening Pak Faiz sendiri pada waktu itu mengatakan bahwa hexaflex atau X ini sendiri punya potensi rumit karena ditemukan oleh Stephen Hayes ini dengan dasar-dasar penelitian, dasar-dasar ilmiah yang panjang gitu. Tapi Ras Haris mampu menyederhanakannya dan mudah-mudahan selama 1 minggu ini saya mampu menyederhanakan, mampu menyampaikan dengan cara-cara yang sederhana Pak. Jadi kalau mau ditanya ada enggak anunya, toolsnya? Ada Pak, tapi rumit dan saya pikir itu malah menyulitkan kita aja. Silakan Bapak-Ibu sekalian, nanti kalau ada yang masih mau ditanyakan, saya masih terbuka, saya akan masuk ke slide lagi, saya lanjutkan. Dari sini saya akan lanjutkan penjelasan tentang 3 hal itu saja. Open up, be present, dan do what matters. Open up itu adalah gabungan dari the fusion memisahkan diri dari kelekatan pikiran dan acceptance, menerima perasaan kita, mampu memisahkan diri dari jebakan pikiran dan perasaan. Kalaupun terjadi pikiran dan perasaan, kita mampu menerimanya, mampu melihat apa adanya. Anda perhatikan, melihat kedua hal tersebut, maksudnya pikiran dan perasaan, sebagaimana adanya. Kalau sudah seperti itu kok masih mengganggu, berikan dia ruang, berikan dia panggung. Anda bisa memberikan ruang dalam bentuk seperti ruangan, seperti kamar begitu. Anda juga bisa memberikan dalam bentuk panggung. Anda perhatikan pikiran dan perasaan Anda tersebut.
Kalau dia masih belum terima, masih cukup besar, cukup mengganggu, berikan panggung yang lebih lebar lagi, berikan ruangan yang lebih lebar lagi. Anda perhatikan baik-baik. Apa yang ada di pikiran kita? Ada tidak kata-kata, kalimat, gambar, video, atau acceptance, bagaimana ekspresi perasaan dia? Kalau kita memberikan kesempatan yang cukup, insya Allah Bapak-Bapak sekalian, kita akan melihatnya come and go naturally, dia bilang. Datang dan pergi secara alamiah, secara natural. Begitu. Itu open up. Berikutnya Bapak-Ibu sekalian, sudut yang kedua, yang di atas, be present. Be present ini gabungan antara present moment dan self as context. Bentuknya bagaimana kita mampu melihat kondisi kita hari ini, di sini dan sekarang, baik secara verbal maupun non-verbal. Mampu menyaksikan diri kita, baik kata-kata maupun bahasa tubuh, verbal dan non-verbal. Apapun yang Anda lakukan hari ini, di sini dan sekarang, lakukan dengan khusyuk. Makan dengan khusyuk. Nyetir juga khusyuk, karena kemarin ada pengalaman peserta mentoring yang melakukan proses self as context justru ketika sedang nyupir. Jadi mestinya present moment pada waktu nyopir, Pak. Tapi karena pikiran dan perasaannya sedang self as context, jadi dia membayangkan, mengamati peristiwa di masa lalu tentang dirinya sendiri, sehingga justru nyopirnya nggak present moment, nggak khusyuk nyopirnya, malah nyenggol. Kadang-kadang ya itu proses pembelajaran ya Pak ya. Mestinya kita present moment khususnya untuk hal-hal yang berisiko tinggi seperti itu. Tapi saya hargai proses self as context-nya karena proses self as context-nya benar dan menurut saya sangat bagus karena kemudian mampu memaknai peristiwa di masa lalu sebagaimana adanya, dan yang menarik tekanan-tekanan mentalnya, stressful-nya itu kemudian jauh lebih berkurang. Hanya sayangnya karena beliau tidak present moment pada waktu nyopir jadi nyenggol motor gitu aja. Mohon lebih hati-hati ya Pak. Saya masuk ke chat sebentar kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Rita, dengan contoh dari 2 film kita bisa lebih mudah untuk mencerna ilmu ini. Ya Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah. Memang saya mencoba untuk menyederhanakan dan mempermudah Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu ini rumit. Saya belajarnya juga tidak mudah Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguh. Saya baca berulang-ulang, saya diskusi dengan istri saya. Istri saya yang beberapa kali ketemu dengan Ras Haris pun, dia praktek pun dengan terbata-bata pada awalnya ketika masih di Chicago, menterapi kliennya. Sudahlah barang baru, dia bilang, sudahlah ini hal yang baru, dipaksa oleh Ras Haris, dan udah gitu dia harus mentranslate-nya in English, dia harus mendengarkan dalam bahasa Inggris dan menyampaikannya bahasa Inggris, tidak mudah katanya. Ya saya kebagian yang mudahnya, dan mudah-mudahan saya bisa lebih mempermudah buat Bapak Ibu sekalian. Harapannya begitu. Yang ketiga, Bapak-Bapak sekalian, do what matters. Lakukan hal-hal yang memang bermakna buat hidup kita. Jangan buang-buang waktu terlelap dalam pikiran yang ruwet dengan perasaan yang sedih, hancur, lebur, luluh, lantak, remuk, redam, buang-buang waktu. Do what matters. Lakukan hal-hal yang memang bermakna buat kita, yang penting buat kita. Do what matters ini gabungan dari values dan committed action. Ya, tentu saja. Kita sulit melakukan committed action, tindakan yang berkomitmen tanpa dasar-dasar values yang baik. Atau sebaliknya, kalau kita tidak punya values, nggak jelas values-nya, biasanya kita juga akan kesulitan. Namanya stuck, berhenti di satu titik, atau nggak bergerak. Unaction itu artinya pasrah dalam bentuk yang
fatalistik gitu loh. Udahlah terserah apapun yang dikatakan orang, apapun yang terjadi gitu loh. Itu bukan pasrah yang tepat di dalam agama kita, bukan pasrah yang seperti disampaikan di ruang-ruang chef Bapak Ibu sekalian. Pasrah kita itu pasrah pada hasil tapi all out sepenuhnya dalam usaha. Lah kadang-kadang orang itu stuck atau unaction itu pasrah dalam usahanya, itu kan jadi keliru, jadi meleset. Fokusnya pada apa? Fokus pada kebermaknaan hidup. Apapun yang kita lakukan, Anda tanyakan, apakah ini bermakna buat hidup kita? Kalau iya, lakukan dengan sepenuh hati. Fokus pada kebermaknaan hidup. Kira-kira itu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau ingin punya psychological flexibility, fleksibilitas mental, kalau kita ingin punya fleksibilitas psikologis, keluasan emosi, sederhananya, Anda pegang 3 hal ini saja. Open up, terbuka dengan apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan. Jangan mendinai, jangan menyangkal, jangan mengingkari dengan pikiran kita dan perasaan kita. Tapi juga ambil jarak, jangan terbelenggu. Yang kedua, be present, hadir penuh, sadar utuh, khusyuk apapun yang kita lakukan supaya kita pikirnya nggak bercabang-cabang, nggak stres. Jangan terlalu banyak melakukan multitasking, Bapak-Ibu sekalian. Multitasking itu dalam banyak penelitian ternyata merugikan karena bahkan bisa menurunkan level of intelijensi, menurunkan taraf kecerdasan. Dan apapun yang kita lakukan, yakinkan betul yang kita lakukan adalah sesuatu yang matter, sesuatu yang penting, sesuatu yang bermakna. Do what matters itu artinya yang nggak penting, yang nggak bermakna, yang nggak perlu dilakukan. Gitu. Jangan hanya semata-mata karena emosi, kemudian kita melakukan sesuatu yang ngawur. Do what matters, lakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang bermakna. Rasanya itu Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya akan cek dulu chatnya. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Oh, Pak Suryo. Bagaimana menempatkan ego dalam open up? Apakah harus ditekan dalam diri kita? Terima kasih. Jelas Pak, tidak. Bahkan ketika kita tidak terima pun, Pak Suryo, terimalah bahwa kita dalam keadaan tidak terima. Jadi, the first and the most important thing, hal yang pertama dan yang utama di dalam proses open up adalah menerima pengalaman. Anda lihat di materi saya yang merah, yang hambatan dari X, itu permasalahan terbesar di dalam acceptance, di dalam penerimaan adalah tidak menerima pengalaman. Avoidance experience, menyangkal, menghindari pengalaman yang jelas-jelasan sudah ada itu. Jadi kalau pertanyaan Pak Suryo, apakah harus ditekan dalam diri kita? Justru tidak, Pak. Karena emosi itu sendiri adalah energi, dan energi itu semakin ditekan, dia juga akan menekan balik. Anda masih ingat teori kekekalan energi, Pak? Bisa jadi hari ini energi kita besar dan kemudian kita tekan energi negatif itu, tapi percayalah bahwa energi itu tidak hilang dan itu akan kembali kepada kita. So, jangan pernah ditekan, Pak. Tapi diterima. Bahkan ketika kita merasa sakit pun, terima rasa sakitnya, terima pengalamannya dan perasaannya. Perasaan itu kan hanya pengikut dari pengalaman. Kalau kita bisa terima pengalamannya, apapun bentuk pengalaman itu, biasanya akan mudah buat kita menerima perasaan. Kalau kita tidak bisa menerima perasaan yang muncul,
hampir bisa dipastikan karena kita tidak mampu menerima pengalaman. Makanya dikatakan salah satu penghambat dari X adalah experiential avoidance, menyangkal pengalaman. Anda terima pengalaman Anda, insya Allah Pak Suryo, perasaan akan lebih mudah diterima. Bahwa sakit itu membuat kita menangis, bahwa kemudian hidup kita merasa hancur lebur, ya enggak apa-apa ya, memang kadang-kadang pukulan-pukulan kehidupan itu membuat otot-otot, sendi-sendi itu goyang. Ya ada kalanya Mike Tyson pun kepukul KO, ya ada kalanya juga Pak. Yang namanya Muhammad Ali kepukul goyang juga ada kalanya seperti itu, ya diterima aja, enggak apa-apa Pak. Tapi yang menarik begitu kita bisa terima, dia akan pergi dengan naturally, dia akan pergi secara alamiah. Ini yang menarik Pak. Saya tidak ingin berpanjang lebar sebenarnya di sini, tapi saya ingin mengajak Pak Suryo untuk praktek dan praktek aja. Nanti Anda ceritakan apa pengalaman Anda kepada saya. Saya tunggu Pak. Saya tunggu cerita baiknya. Begitu Pak Suryo, mudah-mudahan menjawab. Pak Zainal Arifin, be present, be here and now. Apakah artinya mengabaikan atau tidak terlalu konsen dengan rencana yang akan kita capai di masa depan? Loh, pertanyaan ini sudah ada di seminggu yang lalu, Pak. Tentu saja aktivitas kita dasarnya adalah planning, Pak. Dan planning itu selalu ada di depan. Tetapi planning tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak lakukan hari ini, di sini, dan sekarang, Pak. Jadi fokus kita itu memang apapun yang kita kerjakan sekarang, Pak. Persis seperti bermain sepak bola itu loh, Pak. Ada planning, ada rencana, ada strategi. Strategi diturunkan dalam bentuk taktik. Tapi kemenangan terjadi bukan karena taktik, tetapi be present-nya itu ketika semua orang, semua pemain fokus dengan apapun yang dilakukan. Jadi persis seperti seminggu yang lalu, Pak. Apakah artinya mengabaikan atau tidak terlalu konsen? Ya tentu saja tidak, karena apapun aktivitas kita itu dasarnya adalah planning. Tapi planning tidak akan pernah tercapai, target tidak akan pernah teraih ketika kita tidak mampu be present. Jadi lakukan apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Kalaupun tidak tercapai target, Pak, ada kalanya tidak tercapai target, planningnya nggak tercapai gitu. Tapi perasaan kita pasti jauh lebih marem, lebih mantep kalau kita sudah melakukan be present. Kalau kita sudah melakukannya dengan khusyuk. Be present itu artinya khusyuk ya Pak ya. Apapun yang kita lakukan dengan khusyuk. Jadi mudah-mudahan kita tidak mudah menyerah dengan kata-kata ya sudah nasibku, ya sudah takdirku gitu. Sebelum kita melakukannya dengan khusyuk, dengan be present. Tapi ketika kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan present, mindful, khusyuk, sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, peluang untuk tercapai tentu saja besar. Kalaupun tidak tercapai, kita masih bisa menatap kehidupan ini dengan dada membusung, dengan wajah tegak gitu Pak. Sehingga kita juga bisa terima keputusan-keputusan alam semesta, keputusan-keputusan ilahiyah. Ya memang bukan nasib saya, memang bukan jodoh saya, tapi saya sudah melakukan segala sesuatunya gitu loh Pak. Jadi mindful itu khusyuk sepenuh hati. Mudah-mudahan terjawab Pak Zainal Arifin. Kalau belum, nanti kita bisa lanjutkan di WA Group. Kira-kira ada lagi enggak ya pertanyaannya? Pak Suryo, Bu Rita, Pak Zainal Arifin, Bu Juju, Pak Reva. Mudah-mudahan bisa menjawab semuanya, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Slide ini slide materi yang terakhir. Dan menurut saya slide ini slide yang sangat sederhana.
sekaligus powerful, karena biasanya powerful itu selalu berlandaskan hal-hal yang sederhana. Ujungnya adalah, Pak, bagaimana caranya supaya saya punya keluasan hati, keluasan emosi, fleksibilitas mental, open up, terbuka dengan segala pikiran dan perasaan kita, hadir penuh, sadar utuh hari ini di sini, dan lakukan sepenuhnya yang menurut kita bermakna. Dasarnya apa? Dasarnya values. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu bahwa materi ini tidak sepenuhnya mudah, tapi saya tahu juga pada beberapa orang, beberapa peserta yang mau praktek, dan kemudian mau sharing, mau berdiskusi, mendapatkan sesuatu dari proses latihannya. So, tetaplah berlatih, Bapak-Ibu sekalian, main-main dengan hexaflex itu, segi 6 yang fleksibel, atau bahkan mungkin triflex. Kalau Anda ingin main-main juga triflex dengan dilandasi oleh triplex juga tidak apa-apa, tapi bagi saya itu yang penting adalah lakukan saja, dan nanti Anda saksikan apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami. Dan saya menunggu cerita Anda, menunggu cerita Bapak Ibu sekalian tentang praktek ACT ini. Rasanya begitu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan ACT. Terakhir, kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan, saya akan cek chatnya. Atau kalau masih ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, malam ini saya masih terbuka sampai besok. Hari ini, Bapak-Ibu sekalian, jangan lupa latihan kita tentang values. Apakah Anda menemukan values Anda atau bahkan membangun values baru, silahkan. Dan besok, Bapak-Ibu sekalian, saya tunggu praktek tentang committed action, tindakan yang berkomitmen. Insya Allah, kalau ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan, didiskusikan di grup, saya akan masih respon malam ini dan besok tentang committed action. Karena hari Selasa kita akan ketemu dengan webinar yang lain, dengan trainer yang berbeda. Saya cek chat dulu. Pak Suryo, terima kasih untuk penjelasannya. Ego itu perasaan, jadi lebih baik diterima. Oh iya Pak, jauh lebih baik diterima Pak. Kalau Anda tidak bisa terima perasaannya, kemungkinan besar Anda nggak bisa terima pengalamannya. Jadi Anda terima dulu pengalamannya. Ketika kita bisa terima pengalaman itu, bahwa itu menjadi bagian dari hidup kita, mau nggak mau, akan lebih mudah buat kita menerima perasaan kita. Ibu Umu Umar, sangat bermanfaat. Saya terbantu sekali untuk menghilangkan stres saya. Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah. Saya tunggu diskusinya Bu, saya tunggu sharingnya Ibu Umu Umar. Sungguh-sungguh saya sangat senang juga respon Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba untuk menyederhanakan hal-hal yang saya pikir tidak terlalu mudah juga buat saya untuk menyederhanakan. Pak Endi Fatah Yusuf, Alhamdulillah, terima kasih atas paparan pengetahuan dan skill ACT ini. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan Pambudi, barakallah. Ya Pak Endi, terima kasih. Pak Endi ini teman lama pada waktu sama-sama di Jogja dan kemudian ketemu lagi di Jakarta. Pak Fatoni Arif, values yang kita pilih untuk kehidupan kita, apa ada rule di dunia psikologi atau berdasarkan pribadi? Berdasarkan pribadi Pak, mudah sekali jawaban saya, berdasarkan pribadi, karena yang penting bagi saya belum tentu penting buat Anda, dan juga sebaliknya. Tapi kalau Pak Fatoni ini kan Pak Fatoni ini ketua komunitas Safter Jatim. Untuk Bapak Ibu sekalian yang belum kenal dengan Pak Fatoni, silakan berkenalan. Pak Fatoni ini orang yang sangat baik, rendah hati, lembah manah. Beliau ini ketua Safter Jatim Community, Jatim JSC, Jatim Safe Community. Kalau boleh saya sharing tentang
Chef, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum pernah ikut chef, salah satu yang bisa dijadikan alasan values itu Pak, tentang 3 hal itu. Ketika kita melakukan segala sesuatunya ini, apakah ini kira-kira membuat saya semakin mencintai Allah, semakin dicintai oleh Allah? Kalau tidak, gimana? Kalau tidak, apakah yang saya lakukan ini bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, ya semoga apapun yang saya lakukan ini membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ada vertikal, horizontal, internal. Vertikal, hablum minallah, kalau tidak membuat Allah semakin mencintai saya. Hablum minanas, tidak memberikan manfaat bagi orang lain secara horizontal. Dan secara internal, Anda lihat vertikal, horizontal, internal. Secara internal tidak membuat diri saya menjadi lebih baik, ya ngapain dilakukan? Kan bisa begitu. Ibu Winarti, values lebih dari 1, loh iya bisa Bu, bisa banget, bisa banget. Dan memang values itu tulisannya pakai S, artinya plural. Values saya secara pribadi untuk hidup saya ya hidup yang sehat. Maka saya jaga betul Bu, makanan saya, minuman saya, aktivitas olahraga saya gitu. Value saya itu ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi alam semesta. Saya pecinta alam. Saya kalau arung jeram saya menguti sampah Bu gitu. Saya membantu orang lain, saya ngesar, itu bagian dari value saya karena ingin bermanfaat bagi alam semesta. Value saya itu ingin bermanfaat bagi alam semesta ya, makanya pilihan-pilihan profesi saya ya di HRD, Human Resources Development, di training, itu tuh value saya Bu. Saya ingin menjadi anak yang membahagiakan. Bentuknya sederhana buat saya. Bentuknya ya, saya sering WA ibu saya. Sesekali saya telepon. Kalau ada waktu ya saya jenguk di Surabaya. Itu tuh value saya. Bu Cucu, terima kasih Pak Iwan. Ya Bu Cucu, mudah-mudahan ada kesempatan ketemu lagi di Surabaya atau di Malang. Pak Fatoni Arif, JSC. Oh iya, Jatim Chapter Community. Ini ketuanya marah ini kalau salah sebut. CSC, Jatim Chapter Community, ketuanya Pak Arif, Pak Fatoni. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, jam saya jam 9:23, kita sudah berdiskusi hampir 1/4 jam, mohon maaf tadi sempat mundur sedikit. Terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, bermanfaat juga buat saya, bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, dan orang-orang yang mencintai kita. Begitu aja Bapak Ibu sekalian, tetap praktek semampunya, sebisanya. Karena seperti kata pepatah, ngelmu iku kelakoni kanthi laku. Orang untuk mendapatkan ilmu itu ya harus ngelakoni itu harus berlatih. Maknanya banyak ini, ngelmu iku kelakoni kanthi laku itu kalau ingin mendapatkan ilmu itu ya kudu ngelakoni puasa macam-macam itu ya bisa. Tapi dalam pemahaman saya ngelmu itu kelakoni kanthi laku, kalau ingin mendapatkan ilmunya ya berlatih, laku gitu. Itu aja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk ketemu lagi di kehidupan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan kesempatan untuk reuni akbar kelak di surganya nanti. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.